Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ada apa dengan Wahabi? Ada berapakah Wahabi itu? Untuk mengetahui jawaban, perhatikan video berikut dengan seksama agar tidak gagal paham. Wahabi ada dua bentuk. Wahabi yang pertama, jelaskan berikut ini. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali. Keras sekali, akan membongkar makam Nabi, ya akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya. Keras sekali sehingga berdirilah NU ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil, tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Penjelasan yang singkat tentang Wahabi ke-1, Wahabi Khawarij sebagai berikut. Yaitu orang yang mengaku pembaca, penghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. Siapa itu? Yaitu orang-orang neo-Khawarij, disebutnya Khawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai togut, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya sekali. Penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Abu Zahra tidaklah salah. Beliau mengingatkan kepada kita untuk saling menghormati pandangan. Pandangan mereka memiliki argumentasi. Begitu juga kita memiliki argumentasi masing-masing yang memperkuat pandangan kita. Tapi mengapa kebanyakan masyarakat menolak pandangan Wahabi yang berada di Saudi Arabia? Berikut dakwah mereka yang nampaknya menjurus kepada akidah salah satu kelompok. Perhatikan video berikut. Ustaz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Di antaranya mereka menolak Allah di atas. Di antaranya mereka menolak Allah di atas. Di antaranya mereka menolak. Inilah masalahnya. Mereka menyatakan penyimpangan akidah Asy'ari karena tidak mau mengakui Tuhan ada di atas. Itulah jalan pikiran mereka menuduh penyimpangan atau sesat. Tapi bagi mereka adalah kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa mereka merasa benar dalam pandangan mereka, sehingga yang lain adalah salah dan salah. Tapi ini berakibat kepada kepatalan dalam masyarakat, menuduh yang lain salah dan dia benar, padahal semuanya itu adalah Allah lah yang maha hak, yang maha mengetahui segala kebenaran. Semua mazhab adalah merupakan suatu jalan pintu untuk memikirkan ciptaan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Video lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Perhatikan cara dakwah mereka.
Mereka tidak segan-segan mengatakan ustaz itu syubhat. Padahal apa yang mereka pikirkan belum tentu kebenaran hakiki. Cara dakwah mereka dapat dinilai oleh pemeriksa. Pemeriksalah yang dapat memberikan penilaian cara-cara dakwah mereka itu.